Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazilatul Husna dengan NIM 203190100 MPI 4D semester 4, dosen pengampu Dian Nisa Istofa MPDI, mata kuliah Metode Penelitian, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen. Menurut Hadi, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Lati pun mengemukakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Causal Effects Relationship, Sukardi 2011, 179. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Sugiono 2011 72. Jadi, bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Penelitian eksperimen dalam pendidikan adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa, atau menguji hipotesis tentang adanya tindakan pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lain. Beberapa macam-macam desain eksperimen. Yang pertama, free eksperimental, kedua, true eksperimental, ketiga, faktorial eksperimental, keempat, quasi eksperimental. Pengertian yang pertama, pre-eksperimental disebut pre-eksperimental karena desain ini belum merupakan desain sesungguh-sungguh. Masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu akan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Dalam pre-eksperimental terdapat 3 alternatif. A. One shot case study. B. The one group present post-test design. C. The statistic group comparison. Kedua, true eksperimental. Disebut sebagai true eksperimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalan eksperimen. Jadi, validitas internal kualitas pelaksanaannya rancangan penelitian menjadi tinggi. Jenis-jenis penelitian tersebut dapat dielaborasi sebagai berikut. A. Pre-test, post-test control group design. B. Post-test only control group designs. Ketiga, faktorial eksperimental. Desain ini merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi per set. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Yang keempat, kualitas eksperimental. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true eksperimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini digunakan jika penelitian dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh tetapi tidak
cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Bentuk-bentuk kuasi eksperimental antara lain A. Time series design, B. Non-covalent control group designs. Karakteristik penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen menurut ARI 1985 ada 3 karakteristik. Yang A, variabel bebas yang dimanipulasi. B, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. C, observasi langsung oleh peneliti. Langkah-langkah penelitian eksperimen. Menurut Gay 1982, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. A. Adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. B. Penelitian subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. C. Pembuatan atau pengembangan instrumen. D. Pemilihan desain penelitian. E. Eksekusi prosedur. F. Melakukan analisis data. G. Memformulasikan simpulan. Tujuan penelitian eksperimen. Tujuan untuk penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu pelakuan terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.